Benar Tuhan, betapa indah kalau kami berada di dalam kasih Tuhan. Dan kami tahu kalau kami berada dalam kasih Tuhan, kasih-Mu adalah hal yang terkuat untuk melindungi kami, untuk membela kami, terutama juga untuk menyelamatkan dan memberkati kami. Oleh sebab itu Bapa di sorga, arahkan hidup kami terus berada di dalam kasih-Nya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar lewat ibadah ini kami mendapatkan hati yang terus diperbaharui untuk tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Berikan kami firman-Mu yang memampukan kami untuk berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, berada di dalam terang Tuhan. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Tuntun bimbing kami melalui firman dalam pengajaran. Amen. Supaya hidup kami sampai kepada tujuan. Amen. Tidak gagal di tengah jalan. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu secara khusus untuk menjadi saluran berkat malam ini. Kalau ada kuasa-kuasa lain yang mau mencuri firman-Mu dari hati kami, ada kuasa-kuasa yang mengganggu perjalanan rohani kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus ada kemenangan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom, shalom. Kita tetap patut bersyukur kalau Tuhan masih berkemurahan memberikan kita kesempatan demi kesempatan, terutama berada di dalam ibadah ini ya. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa yang sampai hari ini masih Tuhan berikan kepada kita. Saya masih mengajak saudara untuk memperhatikan suratan Judas ya. Suratan Judas yang dimana setelah saya beri tema untuk kita berjuang ya, untuk mempertahankan iman demi keselamatan kita. Ini masih temanya sebab kitab Judas ini sangat perlu kita pahami dengan tepat dan benar ya. Sebab di dalamnya ada 3 poin yang terus menjadi barometer atau standar atau mister ya, yang menjadi pengukur di dalam kekristenan kita dalam mengikut Tuhan. Yang pertama tentu berkaitan dengan iman kita ya. Yang kedua berkaitan dengan pengharapan kita. Dan yang ketiga berkaitan dengan kasih kita kepada Tuhan ya. Jadi ini harus menjadi topik perhatian kita dalam kekristenan kita, dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Terutama kenapa saudara ini menjadi topik? Saudara, kalau kita perhatikan kitab Judas ya, Judas menginginkan jangan seorang pun celaka, jangan seorang pun binasa ya. Dan tentu saudara, kalau ada yang celaka dan binasa, itu berhubungan karena dia gagal berjuang dalam mempertahankan imannya. Ya.
dia tidak berhasil dalam perjuangan dalam mempertahankan imannya. Ya. Terutama Judas mengingatkan apa persoalan yang membuat orang gagal dalam memperjuangkan imannya. Ya. Ternyata Judas sangat tangkap waktu itu. Ya. Adanya pengajaran-pengajaran yang ditampilkan oleh guru-guru palsu. Guru-guru palsu. Oleh sebab itu Judas berkata, hukuman atas guru-guru palsu. Ya. Saya sudah menerangkan munculnya pengajaran-pengajaran palsu, terutama di zaman akhir. Inilah persoalan yang paling besar, merontokkan iman orang-orang kudus. Ya, masuknya pengajaran-pengajaran palsu bukan lagi di luar, tapi masuk ke dalam gereja. Ya, sasarannya supaya orang-orang yang sudah dikuduskan mengalami kegagalan total. Ini dibuka oleh Rasul Judas karena berkaitan juga dengan kondisi manusia di zaman akhir. Ya. Kondisi manusia yang hidup di zaman akhir. Oleh sebab itu saudara, saya sudah menerangkan ayat 4 dan seterusnya yang menekankan ya kenapa sampai bisa menggoncangkan iman. Karena ada peluang ya bagi orang-orang fasik. Ya. Ada peluang bagi orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Bahkan yang lebih mengerikan, ada peluang bagi orang yang menyangkal Tuhan. Itulah roh antikris. Masuk menyerang. Ya. Kalau selama ini saudaraku yang banyak berperan adalah orang-orang fasik. Orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Tapi akhir zaman ini setan sedang mengintip gerejanya. Maka peluang terbesar untuk menghancurkan gereja Tuhan adalah dengan masuknya ke dalam gereja orang-orang yang menyangkal Tuhan. Ya. Siapa mereka-mereka yang menyangkal Tuhan ini? Kalau kita telusuri kesuratan Yohanes, itulah antikris. Yang tidak mengakui Yesus Kristus berasal dari Bapa. Sekaligus tidak mengakui Yesus Kristus adalah manusia. Tidak mempercayai inkarnasinya Yesus jadi manusia. Ya. Tidak mempercayai tujuan Yesus menjadi manusia. Ya. Dan ini akhir-akhir zaman ini akan makin kuat untuk merontokkan iman orang yang sudah dikuduskan. Dengan cara bagaimana mereka, saudaraku, muncul dan menyesatkan. Ternyata kalau kita periksa ayat selanjutnya, ternyata lewat ibadah. Ibadah dipakai untuk membuat rontok iman
orang-orang kudus. Ada 3 model ibadah yang mencelakakan saudaraku. Yang pertama di dalam ayat 11. Ya. Coba sebentar ayat 11. Yudas ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Iya. 3 poin yang mencelakakan. Jalan Kain, ya. Dan yang kedua, ya, kesesatan Bileam, dan yang ketiga kedurhakaan Korah. Ya. Ibadahnya Kain, kesesatannya Bileam, dan yang terakhir kedurhakaan atau pemberontakannya Korah. 3 poin ini sepertinya sejalan untuk merontokkan iman orang percaya. Ya. Jalan Kain adalah menunjukkan ibadah, kehidupan yang ditolak oleh Tuhan. Saya seringkali menerangkan kenapa ibadahnya Kain itu ditolak sama Tuhan. Ya. Jawabannya adalah karena ibadahnya Kain tidak sesuai dengan pola dan kehendak Tuhan. Tuhan minta persembahan yang berkenan sama Tuhan harus ditandai dengan tanda darah. Tetapi yang dibawa oleh Kain kepada Tuhan tidak ada darahnya. Ya. Tidak ada tanda darah. Ya. Karena yang dibawanya menurut kitab Kejadian adalah hasil pertaniannya. Sangat berbeda dengan Habil. Dia membawa binatang, tentu ada darahnya, ada tanda darah. Ya. Dan Tuhan menerima ibadahnya Habil. Saudara, jalannya Kain rontok dan rusak di hadapan Tuhan karena ibadahnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Kain akhirnya kehilangan sukacita. Ya. Jadi orang kalau udah kehilangan sukacita, ya, itu sebenarnya orang yang udah rontok, saudara. Ya. Orang yang sudah lari dari jalur kehendak Tuhan. Ya. Alkitab mencatat akhirnya Kain itu terjebak kepada hati yang panas, muka yang muram. Ya, kalau hati manusia sudah panas, berarti tidak ada damai. Ya, kalau muka manusia itu sudah muram, berarti tidak ada sukacita. Mungkin hari Minggu yang lalu, hari Minggu ya, saudara semua pasti ketawa. Karena teman saya Pak Gultum itu rajanya ketawa. Bikin orang pasti terbahak-bahak. Ya, memang sengaja saya suruh dia khotbah di sini. Karena terlalu banyak hari-hari ini orang stres dalam situasi kondisi ya COVID-19. Ya. Sampai hari ini pengaruh COVID-19 sangat mempengaruhi ekonomi seluruh dunia.
Bayangkan sehebat Amerika, harus masyarakatnya datang ke bank makanan. Betapa sulitnya mendapatkan makanan. Tadi saya sempat di medsos melihat yang dibahas dalam G20. Ya. Betapa sulitnya nanti katanya menghadapi persoalan makanan, terutama di akhir tahun 2022 ini. Andai kata kita tidak ditolong Tuhan, ya, terutama negeri-negeri yang masih berjuang, bergumul soal kebutuhan pangan, ya. Makanya kalau selama ini saya selalu mengajak tim, mengajak pendeta-pendeta, tolong buka mata, buka mata rohani, buka mata jasmani melihat kondisi ini. Kalau kita terlambat mempersiapkan diri, tidak heran kalau kita juga dilibas habis oleh persoalan ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan pangan. Harga pangan katanya naik terus dari 13%, ya, dan terus akan menuju sampai 20%. Ya bayangkan aja, ya, sampai hari ini saja cabai nggak turun-turun, sampai hari ini, ya. Jadi saya sudah lama kali berkhotbah tentang persoalan ini. Dan saat nanti dunia goncang secara ekonomi, waktu itulah antikris muncul. Memproklamirkan diri, dialah yang bisa memberi pertolongan. Dialah yang bisa menolong. Maka siapa yang memakai cap antikris, dia yang bisa menjalankan roda ekonominya, menjual dan membeli. Saya mau katakan saudaraku, Tuhan sudah memperingatkan kita dengan banyak hal, ya. Kalau penyakit sampar belum, ya, tapi ningkat lagi kelaparan, terus ningkat lagi, dan akhirnya antikris mencaplok dunia dalam 3 kekuatan. Kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan agama. Ya kuasai semua. Kalau gereja sekarang tidak siap untuk terangkat, gereja tidak siap untuk menjadi sidang mempelai Tuhan, saya mau katakan konyol. Sangat-sangat konyol. Oleh sebab itu saudara, jangan mau dirontokkan iman kita. Jangan ikuti jalannya Kain. Miliki tetap ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Hanya dengan ibadah yang berkenan, saudara nggak goncang. Ya. Coba kitab Ibrani dulu saudara. Ya. Tidak ada jalan lain untuk tidak tergoncangkan. Tetap berada di dalam ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Coba ayat 28 Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 28. Ayat 12, ayat 28.
Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terus, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya Iya, dengan stop hormat dulu. dan takut. marilah kita beribadah kepada Allah menurut Cara yang cara berkenan. yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Inilah cara untuk berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di luar ibadah yang berkenan kepada Tuhan, goncang. Sehebat apapun manusia membuat cara-cara yang menurutnya sangat cocok, tapi kalau di luar kehendak Tuhan, di luar cara yang berkenan, semua goncang. Nanti semua gereja yang tidak beribadah dengan pola yang benar goncang. Gak usahkan jemaatnya goncang, pendetanya pun goncang. Itu sebabnya kita bersyukur sudah belajar tentang pola ibadah yang benar yang ditampilkan kepada Musa sebagai patronnya, sebagai miniatur kerajaan sorga. Bagaimana pola ibadah yang benar. Orang tidak langsung lompat naik ke ruang Maha Kudus. Bangsa Israel harus, terutama para imam-imam yang melaksanakan ibadah, harus melalui pintu gerbang, pintu kemah, dan imam besar harus melewati pintu tirai untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Ini berbicara pola ibadah. Ibadah harus didasari pertama dengan iman yang benar. Yang kedua, harus didasari pertobatan yang benar. Itulah mezbah korban bakaran. Berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan sesama. Melalui korban Kristus. Yang ketiga, harus didasari oleh mau mati dan bangkit bersama Kristus. Itulah baptisan. Terus meningkat lagi. Ibadah yang benar. Umat Tuhan harus ditandai dengan kepenuhan Roh Kudus. Itulah pintu kemah. Terus lagi meningkat. Ibadah yang benar. Di dalamnya harus ada firman Tuhan yang mendewasakan. Firman pengajaran. Yang digambarkan bagaikan meja roti sajian. Selanjutnya ada pelita emas, ada persekutuan dalam terang kuasa Roh Kudus, bukan daging. Itulah yang digambarkan bagaikan ibadah raya kita. Selanjutnya ningkat lagi, mezbah dupa, di mana kita didorong untuk menyembah Tuhan dengan memberikan wangi-wangian rempah-rempah yang sudah digiling halus. Seringkali orang tidak membedakan mana mezbah korban bakaran, mana mezbah dupa. Di mezbah dupa nggak ada daging di situ.
yang dibawa ke situ rempah-rempah. Tapi di mezbah korban bakaran, di sana ada daging yang dibakar. Ya, artinya ketika kita bertobat, salah satu persoalan hidup kita adalah keinginan daging. Makanya keinginan daging itu dibakar. Setelah disembelih, setelah diperdamaikan dengan Tuhan, dihanguskan. Jadi pola ibadah itu jelas. Jadi ibadah yang berkenan itu harus jelas polanya, bukan suka-suka hati. Saya kalau pergi ke beberapa daerah begitu, aduh, terlalu banyak orang tidak bisa membedakan mana pola ibadah yang benar. Ada banyak tidak menekankan firman dalam pengajaran. Ya. Selalu menekankan penginjilan. Tidak salah penginjilan, itu di langkah awal. Tapi saudara dan saya sekarang bukan diajak lagi terima Yesus. Anda diajak sekarang bertumbuh dan berbuah. Kalau sekarang baru mau terima Yesus, kapan Anda bertumbuh? Kapan berbuah-buah? Terima Yesus aja masih persoalan. Ya. Tapi saudara, Tuhan menyediakan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bagaimana caranya kita berada di situ? Marilah kita beribadah dengan cara yang berkenan, menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Hormat dan takut. Ibadah itu memberikan hormat sama Tuhan, takut Tuhan. Jadi berarti kalau disebut takut nggak sembarangan. Ya. Serius. Ya. Dalam segala hal. Ini yang Tuhan mau, saudara. Ya. Oleh sebab itu yang pertama kali kalau disebut Judas celaka. Ya. Siapa yang disebut celaka di sini? Mereka yang mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Jadi 3 poin yang mencelakakan yang berkaitan dalam ibadah. Kain, Bileam, Korah. Ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan, ibadah yang sesat, ibadah yang penuh dengan roh kedurhakaan. Anda tahu dosanya siapa kedurhakaan? Itu dosanya setan. Maka tidak ada ceritanya dalam Alkitab orang yang ditelan hidup-hidup, ditelan oleh bumi, kecuali Korah dan kawan-kawannya. Ngeri hukuman yang diperuntukkan kepada Korah dan kawan-kawannya. Ditelan oleh bumi. Kenapa begitu sadis? Karena ini langsung meniru dosanya setan. Dosa pemberontakan. Dosa melawan kehendak Tuhan.
Maka saudara, kita harus buang dari hati kita, dari pikiran kita, dari perbuatan kita yang namanya memberontak. Dalam hati pun jangan, dalam pikiran pun jangan. Sebab dosa itu, dosa yang begitu mencelakakan. Anda tahu, setan itu melawan Tuhan mulai dari dalam hatinya. Hatinya, dia sebenarnya nggak langsung melawan Tuhan secara perbuatan. Tapi Alkitab mencatat, aku hendak. Masih niatnya saja sudah disejajarkan oleh Tuhan dengan pemberontakan. Niat saja. Maka 3 hal ini mencelakakan. 3-tiganya harus disingkirkan. Lewat apa, saudaraku? Lewat berjuang dalam mempertahankan iman. Haleluya. Amen. Ini nggak bisa dibuang dengan santai-santai. Berjuang. Membuang ibadah yang nggak benar, berjuang. Masuk ke dalam ibadah dengan pola yang benar. Dengan perjuangan. Seringkali kita ini berharap hanya Tuhan tolong. Benar, Tuhan itu penolong. Tapi ada hal yang dikerjakan oleh Tuhan, tapi ada hal yang harus kita kerjakan. Kerjasama kita dengan Tuhan. Kalau Anda mau tertolong, berikan kesempatan bagi Tuhan mengerjakan bagiannya. Yang kedua, ambil kesempatan mengerjakan bagian saudara. Jangan hanya semua kita minta Tuhan yang mengerjakan. Tuhan, kerjakanlah ini untukku. Kerjakanlah ini, kerjakanlah ini. Tuhan bilang, betul, ada bagianku. Tapi bagianmu apa? Anda mau diberkati. Bagianmu apa? Minta tolong diberkati, bagus. Bagian Tuhanlah memberkati. Tapi supaya berkat itu sampai kepadamu, bagianmu apa? Kerja. Kerja dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan hanya minta Tuhan, ya, sama dengan menghadapi kelaparan ke depan ini. Kita minta tolong, Tuhan kasih. Tapi ada bagian kita, kamu harus kerja. Lakukan sesuatu. Persiapkan ekonomimu. Makanya gereja sekarang udah mulai terbuka mata. Sampai tim-tim yang datang kan. Ingin belajar, saudaraku. Ya. Sampai datang ke Sungai Jeram. Ya. Mereka jauh-jauh itu untuk belajar. Ya. Yang selama ini tidak terpikirkan oleh mereka. Sekarang mereka mulai sadar. Ya. Ya, kalau kita di sini Uban ini ya puji Tuhan lah. Masih banyak lahan yang mau kita bisa garap. Kalau Anda di Jakarta, lahan apa yang mau garap di sana? Kalau datang kelaparan, mau nanam apa saudara di sana? Sini masih bisa tanam ubi kayu, sayur kangkung dan lain-lain. Tapi kalau saudara hidup di kota-kota tertentu, perjuangannya lebih berat. Ya. Makanya saya selalu mengajak, ya saya kan baru pulang dari Sungai Raya, saudaraku. Ya.
sekaligus ya sebenarnya saya ingin mengikuti ibadah di Pulau Tiga, tapi karena kapalnya terlambat nggak sempat, saudaraku. 2 ibadah nggak bisa kita ikuti. Ya, jadi saya hanya bisa melihat aktivitas jemaat hanya lewat video, ya, lewat Facebook. Ya, saya senang karena mereka mulai bergairah nanam sayur, ya, dan mulai mengolah tanah yang selama ini terlantar, ya, yang selama ini kurang diperhatikan. Ya, karena apa? Karena senangnya mendapatkan uang timbul. Tahu uang timbul, saudaraku? Uang yang cepat didapatkan. Misalkan berburu, ya, 1 minggu nanti di hutan, pulang-pulang udah bawa hasil buruannya, jual ke toke langsung dapat duit. Kalau dia nanam cabai, dia harus menunggu 3 bulan. Kalau dia nanam padi, kalau di sana padi lokal, harus menunggu 6 bulan. Jadi tak sabar menunggu, ya, tak kuat menunggu. Hanya mengejar mana yang cepat dapat. Ya, tidak pernah memikirkan bagaimana supaya ekonominya terbangun, tabungannya ada, nggak dipikirin. Ya, yang penting hari ini dapat makan selesai. Memang ada ayatnya, saudaraku. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Memang bagus. Tapi ayat yang lain juga ada mengajar kita supaya kita hidup bijaksana. Ya. Alkitab banyak menceritakan bagaimana kehidupan yang harus menabung. Ya. Coba kalau kita seluruh Alkitab kebenaran firman ini kita turuti, kita lebih mantap dipersiapkan. Jadi ibadah, penyesatan, pemberontakan ini menuju kepada yang namanya celaka. Ada 3 hal yang mencelakakan lewat ibadah yang tidak benar. Ada 3 hal juga yang menjadi noda, ya, yang merusak iman kita melalui siapa yang kita ikuti, siapa yang memimpin kita. Kalau kita belajar di situ, kita akan baca dulu ayatnya yang ke-12. Ayat 12. Ayat 12. Ini adalah ciri pemimpin palsu. Kalau tadi saya katakan celaka itu ciri ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau ayat 12 ini menunjukkan ciri pemimpin yang palsu. Siapa mereka? Coba kita lihat. Ayat 12. Ya. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu. Iya. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu. Jadi saudaraku, siapa mereka ini? Coba terus. Di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya. Mereka bagaikan awan yang tak berair. Awan yang tak berair. Tak berair. Terus. Yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Iya.
Jadi 3 poin ini sebenarnya melambangkan para pemimpin-pemimpin palsu. Ya. Para guru-guru palsu. Yang pertama menjadi noda dalam perjamuan kasih. Merusak kasih. Gagal dalam mengasihi. Jadi saudaraku, ciri khas pemimpin palsu tidak mampu mengasihi. Ini ciri khasnya. Oleh sebab itu, kehidupan yang seperti ini, waduh, sangat disayangkan. Makanya Paulus menekankan di Galatia pasal yang ke-5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Silakan. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Terus. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah seorang oleh kasih. Bagaimana ciri khas orang yang melayani dengan kasih? 1 Tesalonika pasal 2. Perhatikan saudara. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8. Ayat 8. Ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Iya, kasih sayang yang besar Akan kamu. akan kamu. Apa buktinya? Terus. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan Stop kamu. dulu. Bukan saja rela membagiin Injil dengan kamu, dengan kata lain, bukan hanya saja rela berkhotbah. Mungkin banyak orang berpintar berkhotbah. Tapi Paulus membuktikan mereka melayani dengan kasih. Bagaimana? Teruskan. Tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Iya, tetapi juga hidup kamu sendiri, kami sendiri dengan kamu. ya. Artinya kami bukan saja rela memberitakan Injil, kami serahkan hidup kami. Kami serahkan tenaga kami, waktu kami, hati kami, pikiran kami. Makanya Paulus mengatakan di ayat 9. Ayat 9. Ayat 9. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara Ya, akan usaha dan jerih lelah kami. ya. Sementara kami bekerja siang malam. Siang malam kami kerja, kata Paulus. Ini gak usah siang malam. Pagi-pagi aja kita suruh kerja, tunggu dulu. Masuk sekolah Alkitab. Oh, bukan ini kerjaanku langsung berkhotbah. Makanya banyak yang gagal, saudaraku. Karena dianggapnya pelayanan itu hanya memberitakan Injil. Makanya banyak gagal. Tapi apa kata Paulus? Tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Hidup kami serahkan. Kalau Rasul Yohanes berkata, wajib menyerahkan nyawanya
untuk saudara-saudaranya. Dan Paulus berkata, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepadamu, melayani supaya jangan jadi beban. Jangan hanya mengharapkan uluran tangan orang lain, tapi kita juga harus siap bekerja keras supaya pelayanan ini berkelanjutan. Ini makanya ini yang saya praktekkan ke Uban ini. Saya tahu jemaat sangat terbatas untuk berkorban. Mungkin dikumpulkan seluruh persembahan kita, nggak cukup untuk biaya operasional, listrik, semua kegiatan kita, perongkosan dan lain, nggak cukup kumpulin semua. Kalau ke depan begini terus, tidak menutup kemungkinan makan pun terancam. Pengerja pun gak mungkin satu orang gak ada bisa tinggal di sini, karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Apa yang kita lakukan? Kita teladani Rasul Paulus. Berjerih lelah siang malam, bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban. Belakangan ini hampir nggak ada waktu saya di Batam. Senin sampai Rabu hampir banyak waktu di sini. Datang Jumat lagi, pulang Sabtu. Jadi saya di Batam itu tinggal Kamis sama Minggu. Minggu pun datang sini lagi, balik ke sana lagi. Dan terus begitu pelayanan kalau keluar kota. Senin saya nggak ke sini karena saya harus ke Sungai Raya. Saya rindu kita menteladani seperti menteladani Paulus. Ya. Ini harus menjadi teladan kita. Jadi kita tidak boleh gagal mengasihi. Haleluya. Apa praktek mengasihi? Mengasihi Tuhan, mengasihi pelayanan, kerja keras. Kerja keras dalam memberitakan Injil, kerja keras dalam mengumpulkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa salahnya kita tanam ubi biar orang lain bisa makan? Apa salahnya kita buat sesuatu supaya orang lain bisa menikmati? Nah, tapi yang menikmati juga harus memenuhi syarat. Jangan berikan mutiara ke babi. Yang menikmati harus memenuhi syarat. Yang mau menghargai, coba kasih kepada yang gak memenuhi syarat. Dia tidur-tidur malas-malasan, kasih makan siang malam pagi sore. Itu bukan mengasihi namanya. Membikin orang itu makin cepat masuk neraka. Tapi daging ini kan sukanya gitu. Terlambat aja dapat berkat. Ada teman saya, saudaraku, bangga dia bersaksi. Saya kalau jemaat terlambat bayar perpuluhan, ku tagih ke rumahnya katanya. Ku bilang, kamu ini hamba Tuhan atau apa? Atau debt collector? Atau tukang kredit? Bangga kali kalau saya.
Gimana mau nagih jemaat? Sementara jemaat sedang mengalami ujian-ujian. Gimana? Kita bersyukur sama Tuhan. Sampai hari ini kita masih sama-sama dipelihara Tuhan. Haleluya. Masih dipelihara Tuhan saudara. Masih dicukupkan Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Tentu saudara diberkati sampai hari ini karena Anda sudah dipersiapkan di waktu-waktu yang lalu. Sudah dilatih di masa-masa yang lalu. Ya. Apapun profesi saudara. Sudah dilatih sama Tuhan. Ya, termasuk kami. Kami sudah dilatih Tuhan. Sejak dulu-dulu. Kalaupun kita hari ini Tuhan tolong. Karena kita telah melewati banyak proses-proses yang diizinkan Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi saya mau tekankan. Pemimpin yang palsu adalah pemimpin yang gagal mengasihi. Ya. Gagal memberitakan Injil. Gagal menyampaikan firman Tuhan ke orang lain. Sekaligus gagal tidak menunjukkan kasihnya lewat bekerja keras. Selanjutnya saudaraku, pemimpin yang palsu itu dilambangkan dengan bagaikan awan yang tak berair. Coba dibacakan selanjutnya. Yudas 12. Ya. Sekali lagi, mereka ini adalah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair. Iya, bagaikan awan yang tak berair. Iya. Jadi pemimpin palsu juga digambarkan dengan awan yang tak berair. Awan adalah kumpulan air di atas saat Tuhan menciptakan cakrawala. Pada hari kedua dalam proses pemulihan bumi ini merupakan bayangan secara rohani tentang pemisahan antara orang-orang yang rohani yang diangkat Tuhan dari lumpur dosa, dari orang-orang duniawi. Itu digambarkan bagaikan awan. Diangkat. Tapi sayang sekali, penyesat digambarkan bagaikan sebuah kelompok seperti awan, tapi disebut awan. 5 model pemimpin palsu. Amin. Jangan kita rontok, ya, tapi kita tetap setia, tetap komitmen sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan saya yakin Tuhan akan memberkati kita dan membela kita semua. Haleluya. Haleluya. Mau dibela Tuhan? Mau dipelihara Tuhan? Kiranya Kristus kepala menolong saya dan menolong saudara sekalian ya. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita tutup Alkitab kita saudaraku. Kita lanjutkan dalam ibadah kita yang akan datang. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan cinta dan kasih. Kita tidak mau gagal, tapi kita mau bertahan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Oh, terima kasih Tuhan. Bertahan dan kuatlah. Saat pencobaan datang, silih berganti.
kita komitmen sama Tuhan untuk bertahan dan kuat.